saja, bukan ahlinya. Ingatan Bapak sekalian. Kemudian ini teknik pengumpulan data, lalu kemudian hasil surveinya. Ini karakteristiknya masyarakat Solo itu menghendaki pemimpin kota Solo itu gitu. Orang tua-tua barang pemimpin gitu, seperti itu sudah tidak terlalu diinginkan. Kalau kita tanya penyampaian soal ini siapa? Anda tahu ini siapa? Begitu, seperti itu. Yang tahu fotonya Mas Kaisang atau yang mengenali Kaisang itu paling tinggi 92,9. Yang mengenali Pak Teguh itu sedikit lebih rendah dibanding yang mengenali Mas Kaisang. Hari ini, saat ini, di antara 12 tokoh tadi yang kemudian fotonya kita tampilkan ke masyarakat itu, ke pemilih itu, di antara parlemen hasil pemilu 2024 untuk bisa menyalonkan pasangan wali kota wakil wali kota itu setidaknya dibutuhkan 9 4. Kemungkinan diusung itu. Lawannya siapa? Lawannya Teguh berkoalisi dengan PKB. Ini ada kaitannya juga dengan imbas Pilpres, iya kan, Bapak sekalian. Ini yang Gusti Bri sama si siapa? Gusti Bri sama si Sekar itu kan diusung oleh koalisi Indonesia Maju. Gitu. Sementara yang ini di luar koalisi Indonesia Maju, yaitu PDIP. Antara Gusti Bri dan Teguh. Kalau wali kotanya dua itu, Gusti Bri dan Teguh. Sedangkan untuk wakil wali kotanya itu ada 8 tadi. Nah, Mas Kaisang itu saya nggak yakin dia mau running di Pilkada Solo. Karena apa? Mas Kaisang itu ketua partai dan ketua partai PSI. Walaupun mungkin di tingkat nasional itu tidak lolos parliamentary threshold, tetapi Mas Kaisang ini mestinya makomnya itu sudah tidak di wali kota. Ya, makomnya itu di tingkat nasional, apakah jadi menteri atau jadi apa. Begitu, seperti itu. Nah, kalau jadi wali kota, itu tingkat resistensinya masyarakat kan tentang tuduhan politik dinasti, melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya, itu kan tetap cukup tinggi. Sama tingginya ketika dia misalkan nanti jadi menteri. Tetapi kalau dia jadi menteri itu akan memperoleh gain berupa panggung politik selama 5 tahun dan juga menguasai sumber daya yang ada di kementerian yang ia pimpin, sehingga cukup penting itu di dalam rangka membesarkan partainya Mas Kaisang daripada dia ngambil posisi di Solo, sehingga saya nggak yakin kalau Mas Kaisang itu mencalonkan wali kota Solo, gitu, seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka tinggal ada 2. Kalau ada potensinya Mas Kaisang sendiri gimana Pak? Kalau di sini? Kalau potensi Mas Kaisang di sini tinggi, jadi nggak mungkin terus kemudian partai dalam tanda kutip partainya sumber tadi itu membiarkan Mas Kaisang itu kalah, itu nggak bisa. Kalau Mbak Sekar gimana Pak? Kalau Mbak Sekar itu potensinya juga besar untuk jadi wakil ya. Kalau jadi wali kota saya nggak yakin karena partainya dia di Solo kan cuma 3 kursi. Terus elektoral dari Mbak Sekar sendiri kan hanya 7%. Itu memang makomnya di wakil. Ketika kita tanya ke masyarakat lebih banyak yang menginginkan Sekar Tanjung itu menjadi wakil wali kota dibanding menjadi wali kota. Walaupun menjadi wakil wali kota, jangan lupa Sekar Tanjung itu masih muda, karir politiknya masih tinggi, dan ada kepentingan Partai Golkar secara nasional untuk bisa membangkitkan
mengobarkan Partai Golkar di Solo. Tadi saya sampaikan bahwa Solo itu adalah sentral politik nasional. Pertarungan di Solo itu tidak sekedar perebutan kursi wali kota, wakil wali kota, tetapi perebutan gengsi politik di Indonesia. Pak, di sini kan ada anak pejabat, kemudian ada anak politisi juga. Iya. Itu ikut dalam berusaha di sini. Iya. Itu mempengaruhi nggak sih Pak untuk menjadi wali kota Solo? Ya, jadi dari latar belakang profesi tadi itu yang paling banyak diinginkan itu dari kalangan pengusaha dan dari kalangan politisi. Nah, politisi itu bisa saja anaknya politikus, pengusaha itu juga anaknya pengusaha gitu, seperti itu. Nah, itu biasa dalam kehidupan politik kan memang begitu. Kita nggak mungkin dan bisa misalkan ini harus berasal dari akademisi gitu. Akademisi nanti anak saya juga mungkin saya arahkan juga jadi akademisi. Pak, gitu, bagi pemilih mempengaruhi nggak sih Pak? di pemilih Anaknya iya. siapa, anak siapa gitu? Oh iya, iya mempengaruhi sekali karena begini ya, karena orang Jawa itu lebih suka memilih itu menggunakan pendekatan bibit bobot bebet toh. Bibit bobot bebet. Itu artinya apa? Anaknya siapa itu besar sekali.